Mbahmu dina iki macak dadi wong Jawa ya, rada keren ya. Alhamdulillahirabbil alamin, para pemirsa. Setiap manusia dari tumbuh yang kecil, akil balik menjadi dewasa dan menjadi orang makin hari, makin tahun tambah tua dan semakin tua. Dan manusia pun akan mengalami titik batas akhir atau bahasa sekarang yang kalian nyebut off ya. Demikian juga guru, semakin hari semakin tahun usia pun bertambah dan semakin bertambah pun juga semakin kurang. Adanya sesuatu yang masih banyak yang belum disampaikan kepada para pemirsa, khususnya murid dan santri. Guru selalu memberikan sesuatu pemahaman yang baru, juga pengertian barangkali yang sangat lampau yang sudah hilang ratusan bahkan ribuan tahun diulas sedikit lagi oleh guru. Dengan harapan khususnya murid dan santri dan pemirsa, satu, semoga memahami dan menjalankan kehidupan terutama ruh dan jiwa Anda semoga tidak tersesat dengan apa yang aku sampaikan melalui video yang banyak ini dan di video yang lainnya. Semoga para murid dan santri khususnya juga pemirsa mampu dan bisa menyelamatkan kehidupan masing-masing. Karena mengapa? Sesungguhnya semua manusia pun akan kembali kepada hitonya bila menemukan pendidikan, mendapatkan tuntunan dan bimbingan yang tepat dan benar. Good job. Sebelum diulas oleh guru tentang Muhammad dan Iqra-nya, guru tadi sempat bersilat lidah dengan Bapak Tuhan ya. Apa para murid dan santri kembali lagi? Karena guru sudah lama dan sudah sangat banyak ilmu, pengertian, pengetahuan, hal-hal yang misteri tentang alam dan tentang nilai-nilai ketuhanan dan hal-hal yang misteri, hal-hal yang ditutupi dari sejarah sudah banyak yang dibagi bagi pemirsa. Sebenarnya bagi guru sudah merasa cukup yang sudah dibagi. Namun tadi masih berdebat lagi tentang hal masih ditekan, masih dinasihati atau diperintahkan oleh Bapak Tuhan untuk menyampaikan kepada khususnya publik. Tadi guru sama seperti biasanya berdebat sama Bapak Tuhan. Hai Mustafa, apa yang telah kau sampaikan tolong dijabarkan yang lebih luas demi kemaslahatan, demi kebaikan bagi bangsa manusia yang menginginkan kebenaran. Sedangkan saya selaku guru Anda tadi berdebat silat apa? Wahai Bapak Tuhan, saya tidak tahu manusia atau orang yang di luar sana, saya tidak tahu itu produk siapa. Lantas mengapa saya kebahagiaan untuk menyampaikan ini? Lantas Bapak Tuhan pun tidak menjawabnya. Tapi karena ada satu tekanan dan saya ukur apa yang aku sampaikan pun akan membawa dampak manfaat kepada siapapun yang mau berpikir dan yang mau mendengar dengan teliti dan tepat. Akhirnya tetap video ini nanti akan saya ulas lebih detail. Semoga harapan guru, para pemirsa, lebih khusus lagi murid dan santri, sangat paham untuk mengetahui akan jati diri sebagai manusia, dan sangat paham siapa diri kita, dan kelak pun kita Anda akan mampu bisa mengembalikan hito Anda kepada sang awal di alam sana. Para pemirsa, sesuai dengan judul ini, guru memberi judul Muhammad dan Iqra-nya. Muhammad dan Iqra-nya ini masih terangkai dengan video yang ada gambarnya surga Adam atau surga Nabi Adam. Karena dari cerita itulah dikemas dan ditulis orang-orang terdahulu sampai mewarnai peradaban kurang lebih 1400 tahun, bahkan sampai 2023 Masehi ini. Sehingga bangsa manusia tidak mengerti apa sejarahnya, apa yang dimaksud itu. Namun tatkala sesuatu yang misteri disampaikan guru melalui video ini, manusia pun juga kadang bingung, kadang pola pikir atau intelektual atau kecerdasan spiritualnya tidak mampu menelan,
sehingga terjadinya sesuatu dalam pemikiran bagaimana ya, bagaimana. Nah, semoga dengan memperpanjang, memperluas, dan memperdetail apa yang dimaksud dari video-video guru akan mengulas kembali. Satu contoh sebelum dimulai dari gambar seperti kemarin, para pemirsa khususnya dimanapun berada. Di dalam pemahaman mengenal diri atau jati diri, ada manusia diberilah tuntunan sebut namanya Islam. Di dalam Islam dari leluhur sudah memberi standar, memberi patokan kepada aku, disuruh menyampaikan. Sesungguhnya ilmu Islam disimpan di kata atau di kalimatnya. Ini yang harus digarisbawahi bagi para pemirsa kalau mau mempelajari sesuatu rohani atau spiritual atau keislaman. Jadi yang membuat kitab suci Al-Quran atau pakarnya atau ilmu yang ada di dalam Al-Quran sudah menyampaikan kepada gurumu, menyampaikan kepada saya bahwa ilmu Islam sudah aku simpan di kalimatnya. Itu pesan beliau sejak tahun 1997 itu. Beliau sudah menyampaikan ilmunya tidak ada di mana-mana, tidak ada di tempat keramat, tidak ada di lembaga pendidikan, dan tidak ada di pondok-pondok seperti yang Anda gambarkan. Karena yang membuat ilmu Islam dan sebagian yang menyusun, beliau sudah menyampaikan bahwa ilmu Islam dimasukkan atau disimpan di dalam suatu kalimat atau bahasa yang terkandung di dalam maknanya itu. Sama melalui video ini, guru mengulas tentang kata Muhammad. Sebelum adanya sejarah kata Muhammad yang ditambahkan tafsir atau menjadi penjelasan ditambahkan kata Nabi, seperti menerangkan sejarah awalnya cerita manusia adanya Adam, sudah disampaikan guru melalui video. Kalau membicarakan kitab para murid dan santri juga pemirsa, kalau di dalam kitab itu ada kata Adam, sekali-kali jangan ditambahi kata Nabi. Bila ada manusia menerangkan Adam ditambahi Nabi, itu mindsetnya sudah salah, ya, dipahamkan. Karena itu bahasa substansi, tidak bisa ditambahi. Tatkala bahasa itu ditambahi, hilang maknanya, hilang arahnya. Sama apa yang dimaksud di dalam video ini, guru menyampaikan, tatkala di dalam kata Muhammad, jangan ditambahkan kata Nabi. Tidak sama nanti. Jadi sehingga kalimat itu tidak mengena apa yang dimaksud. Tapi nanti ada kata yang Muhammad itu Rasul ada. Jadi Muhammad dan Rasul itu masih terangkat. Tapi kalau sudah memakai kata Nabi, itu nanti beda pemahaman. Ini dipahami karena ini sesuatu bahasa yang linier yang suka didengar masyarakat. Tapi masyarakat asalnya tidak tahu dari sejarahnya. Diulas oleh guru. Begini para pemirsa. Di dalam kitab dari leluhur ditulis Muhammad. Itu ya Muhammad ya. Jangan ditambahin Nabi. Itu tidak ketemu nanti. Dipahamkan kembali. Satu contoh sebelum diulas. Melalui video ini semoga guru mampu memberi solusi bagi bangsa manusia. Khususnya umat yang ada di negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang saling berdebat, yang saling ingin mencari kebenaran, namun belum mendapat kebenaran, mengeklaim dirinya benar. Satu contoh guru memberi gambaran. Mengapa Muhammad itu tidak ada gambarnya, tidak ada fotonya, tidak ada patungnya. Dari video yang lain sudah diterangkan guru, bahwa Muhammad adalah bentuk raga manusia, diganti bahasa atau dipralambangkan dengan huruf Muhammad, ya, satu. Maka setiap manusia atau kata sebutan Muhammad dalam makna itu setiap umat atau manusia yang masuk Islam, nilai raganya diberi status Muhammad. Maka tatkala Muhammad itu berstatus setiap umat yang mengikuti metode Islam, maka tidak bisa digambarkan satu figur. Dipahamkan ya. Terus dua ada lagi.
Mengapa di dalam kitab-kitab ditulis bahwa Muhammad mempunyai gelar ditulis dalam kitab Ummi? Ini pun juga jadi perdebatan sejak ratusan tahun, dan di era-era sekarang pun juga lagi rame, juga lagi trending. Dari pihak agama lain menuduh mengatakan Muhammad adalah orang yang tidak berpendidikan, dan kita sebagai umat dan sebagai umatnya marah dituduh sebagai panutannya tidak berpendidikan karena ada gelaran yang disebut Muhammad itu Ummi. Di dalam memahami kata Ummi ditafsirkan, diterangkan orang-orang bahwa Ummi diartikan tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Kita beralasan, kita mencari pembenaran. Pengikut umat beragama Islam pun mencari pembenaran dirinya karena sangat senangnya atas nama Muhammad. Sehingga mempunyai alasan, membuat alasan, kalau toh memang Nabi Muhammad itu bisa menulis dan membaca, dikhawatirkan dituduh kitab itu dia yang mengarang. Itu hanya alasan para pemirsa. Yang benar bagaimana guru? Dari video sudah disampaikan oleh guru bahwa yang disebut Muhammad itu raga. Yang dimaksud Muhammad itu raga, maka raga itu tidak bisa membaca, raga itu tidak bisa menulis. Bahkan makan pun tidak bisa. Karena raga adalah sesuatu elemen atau ornamen. Yang menggerakkan bukan raga, yang menggerakkan adalah sesuatu jiwa atau ruh. Karena memahami agama yang tidak tepat dan tidak tahu sejarah, dan sejarah pemahaman Islam sudah 1400 tahun hilang, sehingga umat pun bingung tatkala nabinya atau panutannya dituduh tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Jadi semoga dengan memahami ini para pemirsa faham, yang dimaksud Muhammad tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, ya karena Muhammad itu raga. Di dalam pemahaman keilmuan Islam di Jawa, di orang-orang terdahulu itu dilambangkan bahwa raga atau tubuh manusia itu diibaratkan karung. Bila tidak ada yang mengangkat, dia seperti karung yang tidak berguna. Bagaikan kain, bagaikan sarung. Dia tidak ada gunanya bila tidak ada yang mengangkatnya. Nah, itulah yang dimaksud gambaran tubuh atau raga manusia itu. Semoga sedikit ini memahamkan bagi para pemirsa agar tidak terdogma, tidak berhalusinasi. Berhayal ada manusia di Arab mampu dan bisa membuat banyak hal. Semoga ini mampu untuk mencerahkan. Yang disebut Muhammad adalah perwakilan raga manusia yang mengikuti metode Islam, disebutlah, diberilah status Muhammad. Tatkala dua sudah dipahami dari mengapa Muhammad tidak ada gambarnya, sudah dipahami. Mengapa Muhammad diterangkan sebagai gelarannya Ummi, tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, sudah terjawab. Masyarakat terobsesi dengan cerita-cerita yang dibuat seakan-akan di Arab itu ada orang yang bisa ke langit sampai membuat cerita macam-macam. Coba diuji melalui video ini. Para pemirsa, bagi semua Anda yang suka berhayal, yang Anda terjebak dari hayalan Anda dan hayalan dari kitab yang berada. Kalau toh memang ada seorang Rasul, manusia pilihan, manusia yang terhebat, manusia yang merahmati dunia. Pernahkah Anda berpikir, mengapa dia hanya mempunyai sahabat hanya 4? Nah, ketemu kan? Masa orang sehebat itu, sahabatnya lo cuma 4? Pernah berpikir seperti itu tidak para pemirsa? Manusia aja yang konyol, manusia yang rusak, manusia yang koruptor, kita yang buruk, sahabat kita lo banyak. Tapi mengapa di dalam cerita dalam kitab Islam, Muhammad sebagai panutan, sahabatnya hanya 4? Nah, itulah menerangkan bahwa semua itu adalah suatu gambaran karakter manusia, itulah gambaran sifat-sifat manusia atau sifat tubuh manusia. Karena ada penggubahan sejak awal sehingga berubahlah hal-hal seperti yang dimaksud. Bagi pemirsa yang mendengarkan cerita-cerita sehingga mengilustrasikan di dalam pikirannya,
Dikira panutan yang dari Arab mempunyai pendamping 4 adalah orang yang berjuang di dalam menegakkan agama dari Arab. Itu salah paham para pemirsa. Sedikit diulaskan oleh guru tentang mengapa Muhammad itu ditulis diceritakan hanya sahabatnya 4. Sahabat itu bahasa pengganti, ya dipahamkan. Sahabat itu bahasa pengganti, itu bahasa Jawa lama. Sahabat itu bahasa sekarang, itu bahasa Jawa dulu namanya sokabat. Ya. Karena pemahaman bahasa dan sejarah bahasa ini tidak tercatat oleh baik di negara kita, sehingga sahabat kok kira itu bahasa dari Melayu, bukan, itu bahasa Jawa kuno. Sokabat menjadi sahabat. Dirubah menjadi bahasa Quran, menjadi kitab, menjadi ikhwan. Ikhwan diterangkan menjadi sedulur. Kembalilah dari unsur 4, sedulur 4 itulah yang disebut sahabat Muhammad, sahabatnya tubuh. Sedikit guru mengulaskan dari 4. Coba di situ kata guru masuk agar kalian para pemirsa mendapatkan pencerahan yang agak luas ya. Coba bagi para pemirsa yang masih bisa mengikuti kalimat-kalimat atau kadang-kadang pujian di musola atau di masjid, Umar, Utsman, ya, Abu Bakar, Utsman, Sayyidina Ali. Coba itu apa sih para pemirsa? Itu kalau pemirsa salah memahami kok kira itu ada orang yang besar tinggi, orang yang berjenggot, orang yang bersurban, memperjuangkan agama. Itu bukan para pemirsa. Coba diajarkan saya ambilkan satu dulu aja. Barangkali besok bisa diulas. Di situ kan ada Umar, Utsman, Sayyidina Ali, dan Abu Bakar. Guru memakai satu bahasa saja untuk menerangkan yang dimaksud sahabatnya Muhammad atau sahabatnya tubuh. Dalam bahasa Jawa, sedulur 4. Para pemirsa, bagi kalian yang suka belajar agama, coba. Umar itu artinya apa? Coba diajarkan dan diajak berpikir melalui video ini. Apa para pemirsa? Umar itu artinya apa? Coba ayo. Kalau tidak paham apa yang disebut Umar, artinya apa, maknanya apa? Umar itu sama dengan Amir. Ayo. Bundeli, apa mbah? Nah, hal-hal seperti ini tidak bisa, kadang tidak mengerti. Lantas menyalahkan orang, merasa paling benar. Nah, kalau tidak mengerti, dipancing oleh guru. Amirul Mukminin. Nah, lah, bingung lagi kok. Ya, daripada bingung ruwet. Umar atau Amir itu maknanya pemimpin. Nah, apa yang dimaksud pemimpin? Manusia yang terpelosok memahami ilustrasi dari kitab, mengilustrasikan sesuai pikirannya. Dikira masa lampau ada pemimpin atau kelompok memperjuangkan agama, bukan. Pemimpin itu mempunyai makna, ya, rata-rata di depan. Rata-rata pemahaman pemimpin itu rata-rata di depan, tapi bisa di belakang. Tapi 70-80% sampai 90% yang disebut Umar sebagai sang pemimpin, dia itu selalu di depan. Di depan dalam bahasa makna atau sokabat, di depan itu maknanya kakang. Maka dari sejarah dari kitab yang lain sudah diterangkan oleh guru bahwa yang dimaksud Umar itu sifat sedulure setiap orang yang disebut kakang kawah. Maka kakang kawah manusia itu sebelum turun di bumi, dia sudah keluar dulu lewat rahim orang tua, baru si jabang bayi, baru kita keluar. Di depan kehidupan kita itulah yang disebut Umar. Itulah sedikit para pemirsa menerangkan mengapa Muhammad diterangkan sahabatnya hanya 4. Itu peribahasa. Karena untuk menerangkan saudara 4 atau sedulur 4 itu sesuatu hal yang misteri, sesuatu hal yang sakral, sesuatu hal yang harus terjaga dan dilindungi. Untuk menerangkan itu dibutuhkan skill, dibutuhkan kemampuan, dibutuhkan spiritual, dibutuhkan puasa, dibutuhkan riyadhah. Sehingga dengan orang-orang terdahulu dari leluhur kita itu digubah.
Itulah sedikit memahami tentang apa yang Muhammad ini, semoga bermanfaat. Guru masuk kepada ranah video ini dengan gambarnya, semoga sangat bermanfaat. Bismillah para murid dan santri. Semoga ini nanti bisa jadi video atau 3 video, tidak tahu guru ya. Video ini masih terangkai dengan kitab yang sudah dibagikan kepada murid dan santri, terutama kitab Rasul ya. Namun untuk video ini sebagai penjelasan atau uraian lebih jelas daripada kitab yang sudah diberikan. Namun tetap video guru adalah terangkai dengan kitab-kitabnya. Kembali lagi para pemirsa, semoga betul-betul manfaat ya, karena ini meluruskan apa yang sudah salah 1400 tahun. Satu contoh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Ini sudah dipahamkan dari video surga dan Adam, terus proses ini ya. Disinilah kerancuan manusia memahami kata Muhammad ya. Maka di sini digambarkan oleh guru sangat mudah, sehingga para pemirsa khususnya umat yang ingin mendapatkan kebenaran Islamnya terjawab dari video ini. Muhammad ini adalah pengganti raga. Karena ini bahasa lama, maka dari Jawa Mekah sudah ketemu disebut kota suci. Kota suci adalah ridho orang tua. Di sini ada disebut Gua Hiro. Ini yang belum diulas oleh guru. Para murid, para santri, dirubahlah, dibuatlah peribahasa, dibuatlah ornamen, sehingga manusia terjerumus, terpelosok adanya Hajar Aswad. Hajar Aswad menerangkan dalam arti batu hitam. Ada kata batu dan hitam. Leluhur kita dulu ini sesuatu hal yang misteri dan bahasa kuno, tidak boleh diajarkan bagi umum, sehingga dirubahlah menjadi kalimat atau kata Hajar Aswad. Sebenarnya Hajar Aswad itu yang dimaksud apa guru? Bahasa leluhur kita ini dulu. Lawang selo matangkep. Mungkin para pemirsa bagi yang masih mengikuti jejak-jejak leluhur atau yang masih dekat dengan tetua-tetua adat, yang masih dekat dengan pituo atau sesepuh bini sepuh, barangkali masih mengerti atau mendengar dengan kata lawang selo matangkep. Coba diulas oleh guru. Lawang selo matangkep, lawang bagaikan pintu. Lawang itu dimaknakan buka dan nutup ya. Lawang itu maknanya buka dan nutup. Selo itu mempunyai makna dua. Selo lubangnya sempit, selo mempunyai makna watu. Matangkep sekarang bahasa sekarang sak tangkep. Sak tangkep itu maksudnya kiwa karo tengen podo, kanan dan kiri sama berdekatan. Inilah yang disebut lawang selo matangkep. Berhubung ini ada kata lawang, mempunyai sifat buka dan nutup, di sini mempunyai makna ini selo, ini watu, maka mempunyai makna watu itu wadahe tutup. Makanya diarani dimaknakan dalam bahasa lawang buka nutup disebutlah watu. Nah, di sini hajar dirubah. Assalamualaikum di sini para pemirsa, semua manusia yang terlahir di dunia pasti melewati yang disebut lawang selo matangkep. Maka di sini ada sesuatu sandi yang manusia kadang tidak paham, para pemirsa, adanya lawang selo matangkep. Diulas oleh guru melalui video ini. Apa sih pemirsa para murid dan santri? Lawang selo matangkep. Di situ ada kata watu. Watu itu ada yang mempunyai makna. Itu wadah sak tutupe. Apa maknanya? Yang dimaksud wadah sak tutupe disebut watu sesuai dengan sifat kata lawang selo matangkep. Tatkala ini dibuka, diisi dari bapak, diisi dari pihak laki-laki, diwadahi di dalam tempat, maka disebutlah rahim atau gua hiro, tempat wadah. Sekaligus ditutup dan menutup. Nah, ini dalam pemahaman spiritual dipahamkan tentang fisik, olah tubuh, olah rohani di dalam kitab-kitab.
manusia ada satu yang kurang dimengerti atau yang satu belum terkupas misteri dari tubuh manusia. Satu contoh guru memberi pemahaman. Lihatlah berapa kitab yang keluar untuk memahami tentang nafsu, tentang hal-hal spiritual, tentang keluar masuknya angin. Manusia hanya dikenalkan 9 pintu lubang angin. Dalam bahasa kitab disebut 9 lubang nafsu. Bahasa Jawane nutupi babakan bolongan songo. Dalam artian manusia yang ingin mendekatkan diri atau manusia yang ingin mensucikan diri disuruh mengurangi atau menutup dari lubang 9. Tapi ketahuilah para pemirsa, ada satu misteri yang belum dikupas bagi bangsa manusia. Sesungguhnya bangsa manusia dibekali oleh Sang Maha Pencipta, lubangnya adalah 10. Good job. Apakah benar, guru? Ini maka para murid dan santri, disinilah ada lubang yang 10 ini. Lubang yang 10 karya yang diciptakan Sang Maha Pencipta itu tertutup dari kelamin laki-laki dan perempuan. Maka di dalam kelamin laki-laki dan perempuan, di dalam itu ada jalur sendiri, itulah jalur kehidupan. Dia bukan untuk membuang kotoran, tapi dia untuk menurunkan sebagai generasi makhluknya ke bumi. Itulah yang disebut lawang seloma tangkep. Sesuatu hal yang misteri, sesuatu yang tersirat, sesuatu yang tidak boleh dikupas sampai 1400 tahun. Alhamdulillah pada hari ini melalui video ini semoga mampu mencerahkan khususnya kalian bangsa Indonesia dan khususnya Anda sebagai manusia yang ingin mengharapkan keselamatan di dunia wal akhirah. Coba para pemirsa, di sini ada lubang yang jarang diketahui manusia. Padahal kita manusia semua memakai, tapi tidak paham karena tidak ada yang mengajarkan. Dan yang mengajarkan pun tidak genap kitab dan pemahamannya. Di sini ada lawang seloma tangkep. Diulas oleh guru, tatkala ada lawang seloma tangkep begitu misteri, begitu rahasia, itu ada sesuatu nilai sakral, itu bisa mengandung nilai makna. Itu tatkala diucapkan, tatkala mantra, itu ada doa, ada mantranya. Ada suatu kalimat yang mengikat di dalam lawang seloma tangkep. Ada yang menyebut lawang seloma tangkep. Ada yang menyebut di situ gua pelok. Nah, ada lagi dikemas dari bahasa Hajar Aswad. Pahamkan dengan kalimat yang dimasukkan di dalam kitab suci Al-Quran. Itu ilmu ya para pemirsa. Saya buka sedikit di dalam kitabmu. Di luaran sana, guru tidak mengikuti tafsir yang di luar ya. Karena itu sedikit password atau keyword yang dimasukkan leluhur kita. Itu ilmu. Atau kunci-kunci rahasia atau bahasa yang sangat bermakna untuk memasuki sisi-sisi nilai-nilai ketuhanan. Watturi sinina wahadal baladil amin. Itu bukan bahasa langit para pemirsa. Itu bukan bahasa Arab. Itu ilmu. Ilmu dari leluhur kita dari Jawa. Tapi karena salah tafsir atau tafsirnya bagaimana guru tidak mengerti. Tapi guru menerangkan apa yang dimaksud dari kalimat itu. Waktu di sini, nah di situ ada waktu. Ada lawang selo, Hajar Aswad. Waktu risin, ada sandinya, hurufnya sin. Wahadal baladin, waladun, walad anak. Disitulah jalur turunnya anak. Disitulah jalur untuk mencipta, memproduksi anak. Maka disebutlah anak tatkala berani dengan orang tuanya, maka leluhur kita di budaya kita, anak itu akan dampak kena kualat. Itu bahasa sangat lampau para pemirsa. Itu bukan bahasa Arab, itu bukan bahasa langit, itu bahasa ilmu. Waktu di sini nawahadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsanin taqwim. Lah ketemu. Disitulah maksudnya di alam insan. Oh my god. Tsumma radatna asfala safilin dan seterusnya. Sesuatu hal sedikit guru membuka. Semoga mampu mencerahkan pemahaman. Lantas dengan seperti ini semoga para pemirsa sangat bermanfaat apa yang diajarkan guru melalui video ini. Untuk menyambung keterangan ini dilanjut untuk video yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.